Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ba'di adabil jima'i wa afdali kayfiyatihi wa ma yata'allaqu bidzalik. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian di waktu bulan Ramadan terkait dengan kajian kitab Qurratul Uyun. Kebetulan pada malam hari ini kita akan mengkaji terkait dengan sebagian tata krama atau etikanya berjima, serta paling utamanya cara-cara jima dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan jima. Pada paragraf ini nanti usahakan kalian jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan berpikiran mesum ini karena bukan kajian mesum, tapi tujuannya biar kalian paham bagaimana tata cara jima versi kitab kuning. Dalam kali ini kita akan mengkaji kitab Qurratul Uyun. Faslun fi ba'di adabil jima'i wa afdali kayfiyatihi wa ma yata'allaqu bidzalik. Fasal ini menjelaskan sebagian tata kramanya jima dan paling utamanya cara-cara berjima serta hal-hal yang berhubungan dengan jima. Kemudian kita akan memulai dengan dua bait nazamnya Ibnu Yamun. Bagaimana bunyi baitnya? Wahdhar minal jima'i fi thiyabi fahuwa minal jahli bila irtiyabi bal kullu ma 'alaiha sahiyun za'u wa kun mula'iban laha la tafza'u. Wahdhar minal jima'i fi thiyabi, awas, waspadalah melaksanakan jima fi thiyabi dalam keadaan memakai baju. Memakai baju kok kamu jima dengan istrimu. Fahuwa minal jahli bila irtiyabi, ini termasuk kebodohan tanpa ada keraguan. Lelaki menggunakan bajunya berjima dengan istrinya, nah, ini namanya kebodohan. Bal kullu ma 'alaiha sahiyun za'u. Justru yang seharusnya ia lakukan, wahai sahabatku, ia harus melepas bajunya. Wa kun mula'iban laha la tafza'u. Jadilah engkau sosok yang bercumbu rayu, bermain, bermadu kasih kepada istrimu, la tafza'u, istrimu, sehingga tidak takut karena ada permainan, ada senda gurau seperti itu. Akhbara, memberikan informasi rahimahullahu Ibnu Yamun rahimahullah, anna min adabil jima'i alla yujami'a ar-rajulu zawjatahu wa hiya fi thiyabiha bal hatta tanza'aha kullaha wa tadkhula ma'aha fi lihafin wahidin. Ibnu Yamun dalam nazam tarusan, di antara tata krama jima, katanya informasi, katanya keterangan yang beliau informasikan kepada kita, seorang laki-laki itu hendaknya tidak menjima istrinya ketika istrinya sedang menggunakan baju. Sofi mau menjima istrinya, namanya Vivin, nah kan begitu, pakai baju. Nah ini termasuk orang goblok seperti itu. Justru yang dianjurkan itu bagaimana? Dilepas bajunya semuanya itu, kemudian kamu masuk dalam selimut. Jadi kalau mau jima itu kamu telanjang, istrimu telanjang, kemudian dalam keadaan sama-sama telanjang masuk dalam satu selimut. Bukan kemudian istrimu pakai baju kamu jima. Nah ini kan orang goblok, orang bodoh. Apanya yang mau dijima? Om pakai baju, kan begitu. Li'anna sunnatah yatajridu minats thiyabi wal firashu. Karena kesunnahannya itu, orang yang mau berjima itu harus steril dari baju, harus telanjang, tidak boleh pakai baju. Kemudian di situ ada kasurnya, ada hamparannya, ada ranjangnya, begitu. Tidak punya kasur, tidak punya ranjang, ya tinggal permadani, dihampar di
kamar kamu bisa, di dapur bisa, asalkan sarana itu aman dari mata-mata liar. Terserah, ini kan urusan tempat, tidak kemudian detail. Kamu mau jima di kamar mandi juga tidak apa-apa. Seperti itu. Ini santri Ma'had At-Tamimi bab jima fokusnya luar biasa, bikin saya takut. Wa zahiruhu annahu la yujami'uha wa huma maksyufani. Kemudian secara zahir, hendaknya seorang suami itu tidak menjima istrinya sementara kondisi keduanya, suami dan istri ini maksyufan. Maksyufan ini kelihatan. Kamu betul disuruh telanjang tadi, telanjangmu tapi masuk dalam selimut, bukan kemudian telanjang. Telanjang yang satu melihat yang satunya. Suami melihat punya istri, istri melihat punya suami. Nah, seperti itu. Besok cari selimut. Makanya biasanya pada acara pengantin itu kalau keluarga peka biasanya dibelikan selimut. Ada misalnya namanya Imam Syafi'i modern. Di depan saya Imam Syafi'i ini kan Imam Syafi'i modern karena hidup pada tahun sekian. Ya kan? Orang yang kayak gini ini dia tidak punya kaul qadim kaul jadid karena Syafi'i modern. Macam guyu, Mam. Itu nanti biasanya bapak dan ibu atau mertua itu sudah menyiapkan selimut. Nah, selimut itu baru. Berarti peka. Atau minimal dia sudah ngaji kitab Qurratul Uin. Seperti itu. Wa huwa kadzalika li haditsin idza jama'a ahadukum fala yatajarradani tajarrudal himaraini. Hal yang sedemikian ini juga karena ada hadis di mana hadisnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ beliau bersabda, jika mau jima salah satu di antara kalian ini, janganlah kalian ini telanjang sebagaimana telanjangnya keledai. Jadi kamu dengan istrimu jangan sampai telanjang seperti telanjangnya dua keledai. Dua keledai ini berarti ada keledai pejantan, ada keledai betina. Ini kalau mereka jima, mereka telanjang. Kalau nggak tahu contoh keledai ya dilihat sapi, kuda, kan seperti itu. Jangan sampai. Kalau nanti imam atau sofi atau yang lain ini jima kemudian telanjang, ya sama kalian dengan mereka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam 'indal jima'i yughatti ra'sahu wa yaghuddu sautahu wa yaqulu lil mar'ati 'alayki bis sakinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak jima, beliau itu akan menutup kepala beliau. Kemudian beliau juga akan memelankan suaranya beliau. Dan beliau akan berkata kepada istri beliau, alaiki bisakinah. Kamu yang tenang, kamu harus tenang, begitu. Jadi besok Imam Syafi'i kepada Vivinita atau Evinita misalnya, kamu tinggal ngomong, kamu yang tenang, ditutup, tapi di dalam telanjang, Mam. Ditutup itu ditutup dengan selimut. Saya gemeter ngajar sekarang ini karena santrinya sangat serius semua. Kok fokus ya? Ini gara bikin kalian semangat ngaji tema kayak gini ternyata. Wa qala al-khitab yanbaghi lil mujami ay yastatira huwa ahluhu. Ay yastatira huwa wa ahluhu bi thawbin sawa'un kana mustaqbil al-qiblati am la. Menurut al-khitab, itu kalau namanya al-khitab, dibaca al-khattab karena memang tidak ada harokatnya. Nama ulama itu kadang beda-beda. Ada yang bermakna beda, harokat kasro, dhamma, fathah. Nah, kalau tulisan kayak gini bisa dibaca al-khattab bisa, al-khuttab bisa, al-khitab bisa. Ini nama salah satu imam. Bagaimana katanya beliau? Seharusnya orang yang berjima itu hendaknya dia itu beristitar, membuat penutup, membuat tirai dia dan istrinya. Tirainya apa? Bithaubin sawa'un kana mustaqbilal qiblati amla. Dengan satu baju, baik ia sedang menghadap kiblat atau tidak.
Ini maksudnya istitar di sini bukan kemudian kamu harus pakai baju, tapi harus ada tirai. Seperti contoh, ada selimut yang menutupi kamu. Seperti itu. Paham ya? Paham. Yes. Bisa juga istitar ini dalam makna yang lain, seperti tempat tidurnya bayi. Itu kalau orang-orang dulu kan begitu. Nah, jadi ada semacam selambu yang mengitarinya, ya kan? Kayak film-film di India, film-film Cina kan begitu. Tapi kalau di Indonesia itu sudah mulai jarang. Ya paling tidak kalian masuk dalam selimut. Apakah harus dikunci pintunya? Masa harus diterangkan semua? Ya dikunci pintunya. Karena kamu sedang melaksanakan ibadah. Kasihan nanti anakmu kaget. Seperti itu. Paham ya? Paham Safi? Paham. Qala fil madakhil wa yanbaghi alla yujami'aha wa huma makshufani bihaitsu la yakunu 'alaihima syai'un yasturhuma. Di situ ada seorang imam dalam kitab Al-Madakhil berkata, seharusnya orang yang menjima istrinya itu, ya tak? Mereka itu hendaklah tidak kemudian kondisinya maksyufan, telanjang bulat. Telanjang bulat artinya tidak ada selimut. Tapi di dalam selimut kamu telanjang, tapi bukan kemudian maksyuf, kelihatan. Nah, jadi kalau telanjang tidak kelihatan ini, kamu telanjang tapi kan tidak maksyuf karena ada selimut. Kalau yang telanjang maksyuf ini tidak ada selimut, sudah telanjang bulat, nggak ada istitarnya, malah maksyuf, kelihatan. Nah, dianjurkan tidak sedemikian. Misalnya kemudian tidak pakai apapun. Nah, ini kan bikin masalah. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika, naha mencegah an dzalika, hal itu, wa abahu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencela hal itu. Qala fihi kama yaf'alul ayran. Qala fihi kama yaf'alul ayran. Maksudnya bagaimana? Dalam perkataan qala fihi kama yaf'alul ayran, dalam hal itu, ya kan, sebagaimana yang terjadi kepada kedua keledai al-himara. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika wa abahu. Karena katanya pengarang kitab Al-Madakhil, mana orang Pak? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika wa abahu. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu dan mencela hal itu. Mencela hal itu gimana? Jima dalam kondisi telanjang bulat, tidak ada tirai, kemudian tidak ada selimut. Qala fihi kama yaf'alul ayran. Hal itu juga beliau contohkan sebagaimana yang dilakukan oleh dua keledai, keledai jantan dan keledai betina. Ail himaran maksudnya adalah keledai pejantan dan betina. Nah, pejantannya keledai dan betinanya keledai ini kalau jima telanjang. Kalau ada imam ternyata jima telanjang dengan istrinya, berarti ya seperti al-himarain. Kalau pakai bahasa rofa al-himaron, al-himarani. Kalau pakai nasab al-himaraini, al-himaraini. Kan seperti itu. Awas loh Pak, imam guyang-guyut tak terlalu serius ini. Waqad kana Siddiq radhiyallahu an yughatti ra'sahu idza kahayaan minallah. Sementara sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau ini kalau jima akan menutup kepala beliau karena hal itu adalah bentuk rasa malu beliau dari Allah Azza wa Jalla. Faidatani, sekarang kita akan melanjutkan dua faidah. Al-ula, adapun faidah yang pertama. Fit tajridi minats thiyabi 'inda an-naumi fawaidu minha. Kenapa kok baju ini harus dilepas? Karena di situ ada banyak manfaat, ada banyak faidah. Inna fihi rahatal badani min hararati harakatin nahar.
Karena ketika bajumu dilepas, maka nanti akan menjadi, badanmu itu akan merasa enak. Merasa enak akibat apa? Dari faktor panasnya pergerakannya siang. Jadi kita ini ketika ada di siang hari, itu kan ada pergerakan panas dari jam 6, 7, 8. Kalau kamu telanjang, maka kan nggak jadi panas, adem, suwecuk, kan begitu bahasanya iklan itu kan. Kemudian di antara fawaid yang kedua, wa minha suhulatut taqlibi yaminan wa shimala. Kamu bisa muter-muter ke kanan dan ke kiri, bisa bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Lebih leluasa karena kamu tidak pakai baju. Wa minha idkhalu sururi 'alal ahli bi ziyadati tamattu'i wa minha imtithalul amri. Kemudian di antara fungsinya kenapa harus telanjang? Karena itu akan menjadikan idkhalus surur, membahagiakan istri. Dengan tambahnya kesenangan, kamu nanti akan semakin senang, semakin dahsyat kamu menikmati bagaimana senda gurau, bujuk rayu, suami menikmati istri, istri menikmati suami. Luar biasa, maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah imtithalul amri, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an idha'atil mali wa la syakka anna an-nauma fi thawbir rafi'i yufsiduhu. Kemudian yang berikutnya di antara manfaatnya adalah mengikuti perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyia-nyiakan harta. Dan tidak bisa diragukan lagi kalau tidur itu akan merusak baju yang kita pakai. Kalau kita pakai baju yang bagus, kemudian kamu baru beli baju itu, baju yang bagus, apalagi baju pengantin barusan beli, kemudian kamu tidur dengan menggunakan baju, itu kan namanya idha'atul mal. Kamu menyia-nyiakan harta, karena dengan tidurmu akan merusak baju itu. Wa minha an-nadhafatu idhil ghalibu fi thawbin naumi ayyakuna fihi al-qummal wa ma fi ma'na. Kemudian kamu akan menjaga kebersihan, karena biasanya itu pada baju tidur, baju yang kita pakai untuk tidur, biasanya itu tidak lepas dari kutu. Apa mana selain kutu, lek bahasa Jawa ini apa? Tinggi. Wa ma fi ma'nau, dan yang searti dengan kutu dan tinggi tadi. Lek telanjang kan orang. Atsaniyatu, kemudian kita masuk pada fungsi yang kedua, faedah yang kedua. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu berkata, yusannu tayyu thiyabi bil laili li anna tayya yaruddu ilaiha arwahaha wa yusammi Allah inda dzalika. Karena di sini yusannu, kita tidak baca wa yusammi, tapi wa yusamma. Wa yusamma Allahu inda dzalika. Sudah tidak membaca Allah karena kita jadikan mabni majhul. Wa yusamma Allahu inda dzalika fa illam yaf'al sara asyaitanu yalbasuha bil laili wa huwa yalbasuha bin nahar fatubli sari'an. Sebagian ahli ilmu berkata, disunnahkan melipat baju di waktu malam, karena dengan melipat baju kamu akan mengembalikan keenakan baju itu sendiri, kebaikan baju itu sendiri. Kemudian ketika dilipat, hendaknya kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena jika kamu tidak membaca hal itu, maka yang terjadi apa? Syaitan yang akan menggunakannya. Seperti itu. Setan itu kapan menggunakan baju itu? Di waktu malam, karena kamu tidak melipatnya. Sementara kamu memakainya di waktu siang. Nah, seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya, bajunya cepat lusuh, cepat rusak. Wa fil hadithi, ada satu hadis yang luar biasa. Idwu thiyabakum fa inna syaitana la yalbasu thawban matwiya. Lipatlah baju kalian,
Karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan menggunakan baju yang terlipat. Wa warada aidan itu thiyabakum tarji'u ilaiha arwahuha. Dalam hadis yang lain, lipatlah oleh kalian baju-baju kalian, karena nanti kebaikan baju sendiri itu akan kembali. Au kama qala, atau katanya dalam satu perkataannya orang yang berkata. Paham ya? Yes. Kita akan melanjutkan wa min adabil jima. Wa min adabil jima'i aidan ma asyara ilaihi biqaulihi wa kun mula'iban laha la tabza'u. Juga di antara tata krama jima itu adalah keterangan yang diisyaratkan oleh Ibnu Yamun dalam nazam beliau, wa kun mula'iban laha la tabza'u. Jadilah kamu yang bercumbu rayu, yang bersenda gurau, yang istrimu tidak takut. Ini kalau saya jadikan khitabnya adalah kamu yang menikahi istrimu. Mu'aniqan mubasyiran muqabbilan. Mu'aniqan, jadilah sosok lelaki yang meluknya. Mubasyiran, yang bercampur baur, bersatu, berpelukan. Muqabbilan, serta kamu mengecupnya. Fi ghairi ainaiha, pada selain kedua matanya. Jadi kalau mencium atau mau mengecup misalnya, kamu jangan cium kedua matanya. Ada larangannya. Kenapa kok tidak boleh dicium kedua matanya? Fahaka wa kebala, ambillah keterangan ini, kemudian terimalah keterangan ini. Nah, gimana maksudnya? Lalu pengarang kitab Qurratul Uyun akan mensyarahi maksud dari nazaman tersebut. Fa akhbara rahimahullah annahu yutlabu min az-zawji idza arada al-jima'a ay yumaziha zawjatahu wa yula'ibaha bima huwa mubahun mithlul mulamasa wal mu'anaqa wal qubla fi ghairi aynaiha wa amma fiha famu'addin lil firaq kama ya'ti. Katanya pengarang kitab Qurratul Uyun, Ibnu Yamun ini memberikan informasi kepada kita, seorang suami itu diminta, dituntut ketika ia ingin melaksanakan jima bersama istrinya, hendaklah dia itu bercanda dengan istrinya, bersenda gurau dengan istrinya, menggoda istrinya, bercumbu rayu dengan istrinya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang mubah. Seperti apa itu? Seperti saling bersentuhan. Seperti itu, disentuh dulu, diraba. Seperti berpelukan, dipeluk istrimu, sang istri juga memeluk suami. Kemudian dikecup atau dicium, tapi bukan pada kedua matanya. Kenapa kalau mencium atau mengecup kedua matanya misalnya? Kalau kedua mata biasanya tidak dikecup, dicium misalnya. Kalau bibir baru dikecup. Sebenarnya itu kan makna pengembangan dari dicium, ya kan? Dicium ini aslinya menggunakan hidung, tapi pas bibir tidak pakai hidung orang itu kan. Pakai kalau pipi pakai hidung, kalau dahi hidung, kening hidung, leher. Nah, ini bisa dua. Bisa hidung, bisa pakai mulut. Paham? Nah, kalau bibir ini jarang dengan hidung, kecuali mungkin mau nyium anak kecil. Kalau anak kecil kayak sofa, itu mulutnya kan nggak pernah bau itu. Seperti itu. Imam saja kalau dia mau minumnya asi terus, nggak bau mulutnya. Iya seperti itu. Kamu cobalah beli susu misalnya, sudah tidak usah makan nasi. Mantap itu bau mulutmu. Insya Allah tetap tidak enak karena kamu merokok. Seperti itu. Kenapa kok tidak diperbolehkan kalau ngecup atau nyium kedua mata? Karena itu akan menyebabkan pada firaq, perpisahan. Kamu nanti bisa bercerai. Itu katanya kitab ini. Awas, tidak usah dicium kedua matanya. Kama ya'ti, sebagaimana keterangannya akan datang. Wala ya'tiha ala ghaflatin liqauli sallallahu alaihi wasallam la yaqa'anna ahadukum ala imra'atihi kama taqul bahimatu liyakun bainahuma rasulun. Qila wa mar rasul?
Qala al-qiblatu wal kalam. Jangan sampai kamu ini mendatangi istrimu, mendatangi sang istri itu dalam keadaan lali, lupa. Artinya berarti kamu ini tidak begitu syahwat. Itu kan orang ghaflah, orang sibuk mikirin uang, jima istrinya. Itu kan berarti sebenarnya orang nggak semangat itu kan. Kalau nggak semangat, kamu mendingan nggak usah jima. Seperti itu. Kan nggak karep, makso kan? Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW. Jangan sampai salah satu di antara kalian ini kemudian menjima istrimu sebagaimana jimaknya binatang. Binatang kan karep ora karep sing penting melebu. Nah, ingin ndak pingin sepenting melebu. Ini tidak dianjurkan. Itu kan orang ghaflah. Sudah dek, buka aja dek, saya langsung jima. Ayo sayang, saya ini capek, langsung jima saja, langsung masuk. Nah, ini berarti seperti bahima, tidak boleh. Terus apa yang dianjurkan? Hendaknya di situ ada Rasul. Nah, seperti itu. Ditanya sama sahabat, apa Rasul itu? Nah, jadi ada mediatornya lah kalau pakai bahasa sekarang. Ada mediator, ada fasilitator, ada pengantar. Seperti itu. Ada pengutusnya. Makna aslinya kan pengutus. Nah, gitu. Jadi ada muqaddimah. Apa itu? Ya seperti dikejuk, kemudian diajak ngomong. Artinya diajak ngomong ini kamu harus ngomong yang romantis. Saya ini dari kantor kok kangen sama kamu. Nah itu kan seperti itu. Kemudian disayang, disentuh, diraba. Baru melanjutkan ke jima. Nggak langsung kemudian buka pintu, buka istri, jima. Nah, ini kan termasuk kurang baik, bahima. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, idza jama'a ahadukum fala yatajarrad tajarrudal faras. Dalam riwayat yang lain, jika salah satu di antara kalian jima, janganlah kalian telanjang sebagaimana telanjangnya kuda. Al-himar, atau yakni seperti keledai. Liqaddimat talattuf wal kalam wat taqbil. Hendaknya kamu itu memberikan kelembutan, sentuhan kasih sayang, bicara yang romantis, kemudian kecupan. Ada sentuhan, ada raba, ada rangsangan, seperti itu. Wa hikmatu dzalika annal mar'ata tuhibbu minar rajul ma yuhibbu minha. Apa hikmahnya? Karena istri atau seorang perempuan itu ya kan? Dia akan mencintai seorang laki-laki. Yang laki-laki itu bagaimana? Tuhibbu minar rajuli ma yuhibbu minha. Lelaki yang mencintai dari tubuhnya. Gitu. Paham? Jadi dia itu akan mencintai. Mencintai siapa? Mencintai suaminya. Ya kan? Ma yuhibbu minha, sebagaimana dia mencintai istrinya. Bisa ini tubuh, bisa ini berarti sikap. Cuma karena ini berbicara jima, orang jima ini rangsangan seksualnya bisa dari tubuhnya atau dari perkataannya. Begitu. Paham? Artinya maksudnya gimana? Bahasa annal mar'ata tuhibbu minar rajuli ma yuhibbu minha. Meskipun wanita juga sama cara mencintainya sebagaimana laki mencintai dia. Kalau sang suami misalnya, ya toh, misalnya dia suka kalau dia dirangsang sama istrinya, maka sang istri pun juga suka kalau dia dirangsang sama suami. Seperti itu. Sang suami suka kalau dikecup istrinya, maka sang istri pun juga suka dikecup oleh suaminya. Begitu. Apa sih yang kamu sukai dari istrimu? Saya suka kalau istri saya menggoda. Saya suka kalau istri saya meluk saya. Saya suka kalau istri saya memegang saya dengan erat. Maka dia juga mencintai apa yang kamu cintai itu. Nah, gitu loh maksudnya.
Paham ya? Fa idza ataha ala ghaflatin faqad yaqdi hajatahu qabla an taqdiya hiya fa yuaddi dzalika ila tashwisiha au ifsadi diniha. Seperti itu. Kemudian jika kamu mendatangi istrimu misalnya, maka apa yang terjadi? Tergantung dilihat. Kalau kamu mendatangi istrimu dalam keadaan lupa, maka terkadang kamu ini memenuhi hajat kamu, ya kan? Kamu sudah memenuhi kebutuhan kamu, memenuhi hajat kamu, tapi sang istri itu belum puas. Kamu sudah puas, tapi istrimu belum puas. Kamu sudah klimaks, istrimu belum klimaks. Maka apa yang terjadi? Ini justru akan mengganggu sang istri. Bahkan bisa merusak agamanya. Kenapa? Karena dia belum maksimal dalam urusan jima. Dia belum keluar maninya. Dia belum klimaks. Kamu sudah klimaks, ngantuk, capek. Istrimu belum puas. Nah, ini bisa mengganggu pikiran dia, bahkan bisa merusak agamanya. Gimana? Dia berjima tidak merasakan apa-apa, malah nanti bisa tergoda dengan lelaki lain. Yang salah ya kamu. Seperti itu. Paham ya? Wal khair kulluha fi sunnati wa ya alla ya'tiyaha hatta yuhadithaha wa yu'anisaha wa yudaji'aha thumma yuqbilu ala hajatihi. Semua kebaikan itu semuanya ada dalam hadis Nabi. Gimana itu? Ya, seorang suami itu tidak boleh mendatangi istrinya, hendaknya tidak dianjurkan mendatangi istrinya, ya kan? Kecuali dia sudah berbicara yang romantis bersama dia, berkasih sayang dengan dia. Baru setelah itu kamu menjimatnya. Sang suami menjimat istri tadi, lalu baru sang suami akan memperhatikan hajatnya, menyambut klimaksnya. Jadi ketika jima itu, kamu bukan hanya mikir penetrasi atau masuknya zakar ke dalam farji, bukan itu kemudian kamu keluar mani, bukan. Nanti bisa berakibat fatal. Istrimu tidak terangsang, istrimu tidak klimaks, kan bisa error ini. Sehingga bagaimana? Makanya diajak bicara yang romantis, berkasih sayang, bercumbu rayu, lalu dijima, lalu kamu akan menyambut hajatmu, kamu akan nyampe pada klimaks. Klimaks itu kebelakangan, keluar mani itu nanti kebelakangan. Romantisme dulu. Jadi jadilah kamu suami yang romantis. Aliran romantisme berarti ya. Sofi malah ngantuk. Santri yang begini yang lebih penting daripada santri yang semangat. Santri yang semangat bab jima bermasalah, bisa segera boyong dari mondok ini kan. Wa fil hadithi, dalam satu hadis dijelaskan, salasatun minal ajzi, ada 3 termasuk kelemahan. Ayyalqa ar-rajulu man yuhibbu ma'rifatahu fayufariquhu qabla an ya'rifa ismahu wa nasabahu. Ada 3 hal, jika kamu melaksanakan hal ini, kamu termasuk orang yang lemah. Apa itu? Yang pertama, seorang laki-laki bertemu dengan orang yang ia senang untuk mengenalnya. Kamu ketemu dengan orang, kok kamu asik bicara ngobrol dengan dia. Kemudian kamu berpisah dengan dia, karena kamu mau ke timur, dia mau ke barat. Ketika kamu berpisah, saya tanya, karena yang melaksanakan ini imam misalnya, "Mam, siapa itu?" Waduh, saya tidak tahu siapa namanya, garis keturunannya siapa, tapi saya enak bicara dengan dia, asik saya ngobrol dengan dia. Nah, orang yang kayak gini termasuk orang lemah. Nah, karena kamu tidak sempat kenalan nama dan garis keturunan. Wa ayyukrimahu akhuhu fayaruddu karamatahu. Atau ada seseorang, kemudian saudaranya menghormati dia, memuliakan dia, ya kan? Ternyata orang tadi mengembalikan kemuliaan tadi, maka ini termasuk orang lemah. Paham? Paham. Saudaramu menghormati kamu, ternyata kamu ini mengembalikan kehormatan atau penghormatan yang ia berikan kepada kamu. Tidak usah kembalikan.
Paham? Kemudian yang nomor 3 adalah seorang laki-laki yang ia menemani istrinya. Menemani istrinya dalam artian di sini adalah menjima istrinya, tapi sebelum berbicara yang romantis, sebelum berkasih sayang, memadu kasih, bercumbu rayu. Kemudian ia menjimanya, dia kemudian nyampe pada klimaksnya, ya toh? Tapi sementara sang istri belum puas, belum klimaks. Padahal di situ Ibnu Yamun mengatakan wa asyara biqaulihi. Ibnu Yamun memberikan isyarat wa aqsudha yuaddi lisyiqaqi bainahuma sahi walil firaqi. Kalau kamu tidak melaksanakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Yamun, ketika kamu jima langsung menancap gas, langsung memasukkan paku ke dalam bolongan, ini berbahaya. Bisa nanti yang terjadi malah sebaliknya. Rumah tangga kamu akan hancur, berantakan. Yang terjadi adalah perpisahan. Karena kamu cara jimatnya tidak dahsyat. Jadi kamu ini liar, tapi liarnya tidak romantis. Yang baik itu adalah romantis kemudian liar. Bikin istrimu itu berkeringat. Wah, ini luar biasa. Ternyata Sofi ini tidak hanya dibikin keringat, malah disiram istrinya. Nah, ini juga orang gak jelaskan seperti ini. Paham ya? Paham. Kemudian ila anna ityana zawji zawjatahu min ghairi taqdimi mula'abatin wala taqbilin ra'sa aw ma'a taqbilin fil ainai mujibun lil firaqi wal shiqaqi wa huwa al mukhalafatu wa li kaunil waladi jahilan ghabiyan kama fin nasiha. Katanya yang mensyarih nazamnya Ibnu Yamun, pengarang kitab Qurratul Uyun, seorang suami yang mendatangi istrinya tapi tidak didahului dengan cumbu rayu, tidak ada sentuhan kasih sayang, tidak ada kecupan pada keningnya, justru yang ada hanya ciuman pada kedua matanya, ini akan menyebabkan pada perpecahan, keretakan rumah tangga dan perpisahan. Dan ini nanti akan terjadi pertentangan. Kemudian ada lagi faktor yang lain. Nanti anaknya itu menjadi anak yang goblok dan bodoh, sebagaimana yang ada dalam nasihat-nasihatnya ulama. Makanya kalian kalau jima ini, yang pertama kalau saya simpulkan tadi, secara praktek tata cara jima ini, kamu berjima harus dalam keadaan telanjang, tapi telanjangmu tetap ditutupi dengan kain atau selimut. Kemudian setelah itu kalian harus meluk istrimu, menyentuh istrimu, meraba istrimu, yang romantis bikin ia terangsang, seperti itu. Kemudian usahakan dia klimaks, seperti itu. Kamu jangan sampai klimaks duluan. Kamu harus kuat syahwatmu seperti itu. Karena kalau tidak sedemikian, nanti yang terjadi malah buruk. Bisa terjadi keretakan rumah tangga, perpecahan, dan perpisahan. Faidatun ay hadhihi faidatun warada thawabun azimun fi man ya'ti ahlahu bin niyyati salihah ba'da al-qiblati wal mula'abati. Ada pahala besar, pahala yang agung bagi orang yang mendatangi istrinya, yang ia menjima istrinya dengan niat yang baik, setelah melaksanakan ciuman, kemudian cumbu rayu. Jadi kalau ada orang, seorang suami maksudnya, ia kemudian mau menjima istrinya, ternyata sebelum ia menjimanya, ia malah saling cium-ciuman, saling kecup-kecupan, kemudian ada cumbu rayu di situ, ada rangsangan, ada sentuhan, baru dia jima. Maka orang yang sedemikian ini akan mendapatkan pahala besar, pahala agung. Di situ akan dijelaskan nanti dari hadis riwayatnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha biyadi imra'atihi yurawiduha kataballahu lahu
hasanatan wa maha anhu sayyi'atan wa rafa'a lahu darajatan. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ia memegang tangan istrinya, menjemput tangan istrinya, mengambil tangan istrinya, dia mengambil tangan itu untuk apa? Ia menarik tangan itu lalu dia itu mencumbu merayu sang istri. Kamu pegang tangannya, kamu melaksanakan cumbu rayu, kamu merayunya, kamu menyentuhnya. Maka apa yang terjadi ketika kamu melaksanakan perilaku itu? Allah Ta'ala akan menulis baginya, bagi sang suami. Kalau suaminya itu adalah kamu, ya bagi dirimu. Allah Ta'ala akan menulis apa? Menulis satu kebaikan untukmu, memastikan satu kebaikan untukmu, dan akan menghapus satu keburukan, satu kejelekan, serta derajatmu akan diangkat satu derajat. Ini cuma hanya megang tangan, kemudian ngerayu istri. Sudah dapat satu kebaikan, dihapus satu keburukan, satu kejahatan, dan diangkat satu derajat. Wa in anaqaha, kalau kamu memeluknya, jika sang suami tadi memeluknya, kataballahu lahu asyra hasanatin wa maha anhu asyra sayyiatin wa rafa'a lahu asyra darajatin. Jika sang suami tadi memeluknya, maka Allah Ta'ala akan memastikan baginya 10 kebaikan, akan menghapus 10 kejahatan, dan akan mengangkat 10 derajat. Ini cuma hanya meluk. Makanya kalau kamu ini tua tidak jelas, tua tidak ngaji, tua juga tidak punya pekerjaan yang produktif dan positif, maka kerugian besar. Orang meluk saja begini pahalanya, coba kamu duduk apa pahala nih, kan ngono. Iki meluk tok, tidak nyampe jima, meluk. Nah, ngene seperti itu. Wa in qabbalaha, jika sang suami mengecupnya, menciumnya, kataballahu lahu 20 hasanatan wa maha anhu 20 sayyi'atan wa rafa'a lahu 20 darajatan. Kalau sang suami tadi mengecup sang istri, mencium sang istri, maka Allah Ta'ala akan menulis baginya, memastikan untuknya 20 derajat, akan menghapus 20 kejahatan, 20 keburukan, juga akan mengangkat 20 derajat bagi seorang suami yang ngecup istrinya. Ini cuma ngecup tok, derajatnya luar biasa. 20 kejahatanmu dihapus, Mam. Ya, Mam. Makanya perlu segera didatangi istrimu, Mam. Tapi dia belum menikah, maka segera nikahi dia nanti. Wa in ataha kana lahu khairan minad dunya wa ma fiha. Kalau kamu ternyata mendatanginya, menjimaknya, Allah ya karim, maka sang suami tadi akan mendapatkan kebaikan minat dunia wa mafia, kebaikan dunia dan juga isinya. Apuh, kebaikan dunia dan isinya luar biasa kan, pahala ini kan, dahsyat sekali ukurannya, dunia dan seisinya. Kamu menghitung nikmat dan kebaikan yang ada di muka bumi ini aja nggak sanggup. Ini semuanya ini, dunia juga dengan isinya, hanya gara-gara menduhul sang istri atau menjimak sang istri. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man la'aba zawjatahu kataballahu lahu 20 hasanatan wa maha anhu 20 sayyi'atan. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ia bersenda gurau, bercumbu rayu, saling bermain, atau bermain dengan istrinya, maka Allah Ta'ala akan memastikan baginya 20 kebaikan dan akan menghapus 20 keburukan. Seperti itu. فَإِذَا أَخَذَ بِيَدِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 40 hasanatan wa maha anhu 40 sayyi'atan. Kalau menggunakan hadis ini, jika kamu ngambil tangannya, narik tangannya, memegang tangannya, maka Allah Ta'ala akan memberikan bagimu 40 kebaikan dan akan menghapus 40 keburukan. Makanya kalian itu, kalau ada orang yang menikah betul-betul menjaga pernikahannya, mungkin kelihatannya ibadah,
zahirnya tidak banyak. Jarang sholat sunnah dilihat-lihat sama imam. Kamu jangan bilang kemudian tidak ada pahalanya. Megang tangannya saja ini luar biasa pahalanya. Coba kamu pikirkan, lek bolak-balik Mekah, bagaimana dengan pelukannya, kecupannya? Ibadahnya cuma ngecup, luar biasa itu. Kemudian, kalian kalau nggak percaya berbahaya. Ini sabdanya Rasulullah. Kan ngono. Lek kalian percaya juga kalian akan nangis. Terus kenapa kok nggak nikah-nikah? Kan repot. Ini. Yo, percaya dengan tidak urusan keyakinan kamu. Kalau kamu tidak percaya, ya berarti kamu tidak percaya dengan apa yang menjadi prinsip dan pedoman agamamu. Lek kamu percaya, kamu akan menangis juga dan menderita. Loh, kamu setua ini kok nggak nikah-nikah gitu loh. Wong pahala luar biasa iki kan? Kan ngono. Lek gak ngaji Qurratul Uyun ora iso. Seperti itu. Kecuali mau ngaji kitab-kitab yang lain yang menjadi kutipannya kitab Qurratul Uyun, insyaallah juga bisa. Seperti itu. Fa idza qabbalaha kataballahu 60 hasanatan wa maha anhu 60 sayyi'atan. Jika ternyata sang suami tadi ngecup istrinya, mencium istrinya, maka Allah Ta'ala akan memastikan baginya 60 kebaikan dan akan menghapus 60 keburukan. Oh, sudah tertulis. Kamu dengan mengecup istri tertulis beribadah sebanyak 60 kebaikan. Kamu dengan mengecup istrimu, maka langsung dihapus, tertulis terhapus 60 keburukan kamu. Begitu. Fa idza asabaha kataballahu lahu 120 hasanatan. Jika ternyata kamu menjimaknya, maka Allah Ta'ala akan menulis bagimu 120 kebaikan. Wa maha anhu 120 sayyi'atan. Lek kamu ternyata menjimaknya 120. Ini lek menjimak sekali. Lek menjimak 2 kali, tinggal dilipat gandakan. Lek menjimak ribuan kali, Allah, terlalu banyak pahalamu ini mah. Seperti itu. Kalau kalian tanya kepada orang-orang yang masih pengantin anyar itu, mereka bisa jimat 3 kali semalam. Tinggal kalian kalkulasi. Itu kalau dikalkulasi dengan menghilangkan datang bulannya atau haidnya, paling tidak orang ini bisa jimat selama 1 tahun itu sebanyak 500 kali lah. Ini untuk usia normal. Itu sudah dihitung, datang bulannya sudah terhitung, dirut sebanyak 500 kali. Kemudian kalau 2 tahun berarti 1000 kali jima. Kalikan dengan derajatnya ini 1000 kali. Tinggal kalian kalikan 120 kali 1000 berapa sih? 120 kali 1000 120.000. Nah, 120.000. Ya apa? Seperti itu. Kamu sholat sunnah juga belum tentu loh, Mak. Sofi ini juga sholat sunnah belum tentu. Sholat itu juga butuh khusyuk. Iki yang penting niatnya lillahi ta'ala wis. Enak ibadah ini sebenarnya. Seperti itu. Fa idza gtasala nadallahu al-malaikata fayaqulu unzuru ila 'abdi yaghtasilu min khawfi yatayaqqanu anni rabbahu ishhadu alayya bi'anni qad ghafartu lahu fi fama yajri al-ma'u minhu ala sya'ratin illa kataballahu lahu biha hasanah. Fama yajri al-ma'u minhu ala sya'ratin illa kataballahu lahu biha hasanah. Kalau kemudian ternyata sang suami tadi mandi, ya toh, mandi besar, mandi jinabah, Allah Ta'ala akan memanggil malaikat. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah oleh kalian, coba lihat hambaku ini malaikat. Kemudian ia itu, jadi Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, saksikan hambaku ini, ia mandi karena takut kepadaku. Ya kan? Kemudian ia yakin bahwasannya Tuhannya dia adalah aku. Dia meyakini aku ini adalah Allah, Tuhannya dia. Coba saksikan olehmu kepadaku bahwasannya saya ini telah mengampuni dosa-dosanya. Aku telah mengampuninya. Setiap air yang mengalir dari tubuhnya,
setiap air yang mengalir pada satu rambut saja, maka Allah Ta'ala akan menulis baginya satu kebaikan. Satu rambut. Ada berapa rambut, ada berapa bulu yang ada di tubuhmu. Maka setiap kamu mandi besar setelah jima dengan istrimu, maka hitungan kebaikan itu sebanyak rambut atau bulu yang tumbuh pada tubuhmu. Juga sudah dikatakan tadi dalam keterangan barusan, Allah Ta'ala itu menyuruh malaikat agar bersaksi ya kehadapan Allah, pada Allah, bahwasannya Allah Ta'ala sudah mengampuninya. Luar biasa. Jadi orang itu cuma modal nikah, dia bolak-balik diampuni itu Son Imam. Seperti itu. Cuma modal nikah bolak-balik diampuni, ya toh. Kita nggak kebayang kalau orang itu, Allah ya karim, saking dahsyatnya pahalanya. Wa fi Shifa'is Sudur, ada keterangan dalam kitab Shifa'us Sudur. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, in akhadhatil mar'atu fi sya'ni zawjiha. Dalam kitab Shifa'us Sudur ada satu riwayat yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang wanita ya tahu, akhadhat fi sya'ni zawjiha, ia melakukan dengan urusannya sang suami. Dia melakukan hal-hal yang itu adalah urusan sang suami. Entah bersiap-siap atau menyiapkan, yang itu adalah urusan sang suami. Atau autazayyanat turidu bidzalik, atau dia itu berhias, turidu bidzalika ridahu, yang ia inginkan dari ia berhias itu ingin mendapatkan ridho sang suami. Maka apa yang terjadi? Kutibalaha, bisa katabalaha hasanatin wa maha anha asra sayyiatin wa rafa'alaha qadraha darajatin. Itu kalau kita baca menjadi mabni maf'ul, dipastikan itu Allah fa'ilnya. Tapi kalau kamu baca naibul fa'il juga boleh. Kutibalaha hasanatun wa maha anha. Tapi karena di sini wa mahanya tidak berubah, maka tidak dibaca mabni majhul. Makanya kita baca katabalaha hasanati. Allah Ta'ala akan memastikan bagi si perempuan katabalaha hasanatin, kebaikan-kebaikan. Wa maha anha asra sayyiatin. Allah Ta'ala akan menghapus 10 keburukan. Wa rafa'alaha qadraha darajatin. Allah Ta'ala akan mengangkat bagi sang istri tadi qadraha darajatin, pada tingkatannya dia, mengangkat levelnya dia beberapa derajat. Ini ada seorang istri, dia ngurus urusannya sang suami. Kemudian atau dia itu berdandan yang tujuannya adalah mendapatkan ridho sang suami, maka Allah Ta'ala akan menuliskan baginya, akan menulis untuknya apa yang ditulis oleh Allah, kebaikan-kebaikan. Dan Allah Ta'ala juga akan menghapus 10 keburukannya dan akan mengangkat level derajatnya. Kemudian fa'idha da'aha fa'ata'athu summa hamalat minhu kana laha mithlu ajri sha'imil qa'imi fi sabilillah. Jika ternyata sang suami mengajak dia, kemudian sang suami ini mengajak dia, bisa juga dengan makna mengajak atau bermakna memanggil, dipanggil, moro, dipanggil datang, atau diajak, ayo sayang, ikut. Jika sang suami memanggilnya atau mengajaknya dan dia ternyata patuh, maka apa yang terjadi setelah patuh? Summa hamalat minhu, ternyata dia hamil gara-gara kepatuhan itu. Artinya ngajak kemana ini? Ini adalah ngajak jima. Diajak jima, dipanggil untuk melaksanakan jima. Oh, dia siap. Ayo sayang, nanti saya mau mempraktekkan kitab Qurratul Uyun. Siap, memaksimalkan dan mensukseskan program Qurratul Uyun. Setelah dijima kau hamil istri tadi, kana laha mislu ajri sha'imil qa'imi fi sabilillah, maka ia akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa yang ia al-qa'im fi sabilillah.
Al-Qaim ini melaksanakan pada jalan Allah. Allah ya karim. Cuma melayani jima saja pahalanya sama dengan pahalanya orang yang berpuasa, yang ia tegak menjalankan urusannya Allah, jalannya Allah, berada di jalan Allah. Suruh puasa istrimu berat puasa itu mah. Apalagi kalau puasa al-qaim fisabilillah, puasanya yang betul-betul karena Allah. Ya tak? Berat. Dia cuma cukup melayani jima sudah sama dengan puasa. Kamu bisa dipikirkan beratnya puasa itu kan? Fa in akhadha talq kana laha bi kulli talqin kaman ya'taqa raqabatan mu'minatan. Jika ternyata setelah ia hamil, dia itu merasakan bagaimana sakitnya melahirkan. Di setiap satu sakit yang ia rasakan, di setiap sakit yang ia rasakan itu pahalanya seperti orang memerdekakan budak yang beriman. Betapa mahalnya budak perempuan itu. Kemudian kamu memerdekakan. Ada kalau budak itu juga ada levelnya. Ini budak saya ini, kamu boleh memerdekakan dia, kamu harus membayar misalnya 100 juta. Itu cuma hanya satu rasa sakit ketika melahirkan. Seperti itu. Fa in wada'at lam ya'lam qadra ajriha illallah. Jika terus kemudian sang istri tadi melahirkan Sofi, maka tidak ada yang tahu terkait dengan kadar pahalanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Yes. Wa kana laha bi kulli massatin min radha'i waladiha ka'idki 10 riqabin fa in fatama nudiyat ista'nifi al-amala qad ghufira laki ma madha. Kemudian di setiap hisapan ketika ia menyusui anaknya, maka setiap satu hisapan yang dihisap oleh sang anak, pahalanya kamu tahu sama dengan memerdekakan 10 budak perempuan. Artinya perempuan pahalanya luar biasa. Ini anaknya cuma netek menghisap satu hisapan susu dari puting susunya, satu hisapan seret, itu sudah sama dengan memerdekakan sebanyak 10 budak. Itu hanya berlaku bagi perempuan, laki-laki tidak bisa tak? Laki-lakinya yang itu. Oh no ikoniki. Fa in fatoma, jika ternyata sudah dipisah sang anak tadi, ia sudah memisahnya. Ya tahu? Kalau kamu baca fa in fatoma kurang tepat. Kenapa? Karena pelakunya kan perempuan. Maka baca fa in futima. Mana naibul fa'ilnya? Al-walad atau waladuha. Jika dipisah itu like bahasa Jawa ini apa, Mang? Disapih. Nudiyat ista'nifi al-amala qad ghufira laki ma madha. Maka akan dipanggil kemudian di situ, wahai perempuan, mulailah amalmu yang baru karena dosa-dosamu yang sudah berlalu sudah diampuni oleh Allah. Setelah disape perempuan ini, ketika itu dia sudah 0, lembarannya putih lagi start dari awal. Karena dosanya yang kemarin sudah diampuni oleh Allah. Makanya menjadi istri yang soleh ini, ya Allah, dekat sekali sama surga itu. Qalat Aisyatu, laqad u'tiyan nisa'u khairan katsira fama lakum ma'syar rijal. Katanya Sayyidatuna Aisyah, wanita-wanita ini niscaya sungguh diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Lah terus apa yang diberikan wahai sekelompok para lelaki? Katanya Sayyidatuna Aisyah, ini kaum wanita, kaum Hawa, kaum perempuan ini ya Allah diberikan nikmat besar oleh Allah. Lah terus kalian laki-laki ini diberi apa? Apa yang kalian dapatkan? Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertawa, tersenyum melihat apa yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah. Wa qala, kemudian beliau bersabda, ma min rajulin akhadha bi yadi zawjatihi yurawiduha illa kataballahu lahu 5 hasanatin.
Katanya Rasulullah, tidak ada seorang laki-laki yang ia mengambil dengan tangannya, ia memegang akhadha biyadi zaujati, tangannya sang istri itu dipegang, ditarik, seret, gitu, dirayu. Jadi misalnya suaminya imam ini megang tangan sang istri, merayunya, berarti ngejak neng kamar. Maka apa yang terjadi? Allah Ta'ala akan menuliskan baginya, memastikan baginya 5 kebaikan. Fa'in anaqaha, jika sang suami memeluknya, fa'asru hasanatin. Fa'in anaqaha fa'asru hasanatin, jika sang suami itu memeluknya, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Fa'in qabbalaha fa'ishrina hasanatan, jika sang suami mencium istrinya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala 20 kebaikan. Jadi ketika suami mengecup sang istri, mencium sang istri, maka Allah Ta'ala akan memastikan bagi sang suami sebanyak 20 kebaikan. Fa'in ataha kana khairan minad dunya wa ma fiha, jika sang suami mendatangi sang istri, menjima istrinya, maka itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Awas, itu mah luar biasa itu pahalanya. Seperti itu. Sama pada hadis yang di depan itu ada itu, wa in ataha kana lahu khairan minad dunya wa ma fiha. Sama persis. Cuma rentetan puluhannya tadi atau 20-annya tadi yang tidak sama. Tapi untuk yang bab jima sama dengan keterangan sebelumnya. Apa itu? Wa in ataha kana lahu khairan minad dunya wa ma fiha. Jika ia menjima istrinya, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kamu pikir dunia dan seisinya, kebaikannya ini sudah luar biasa kenikmatan. Dan pahala yang kamu dapatkan gara-gara menjima istrimu lebih baik lagi daripada dunia dan seisinya. Kamu gajian bermiliar-miliar dalam bisnismu, itu indah sekali, punya banyak fasilitas. Kamu dengan menjima istrimu, itu nilainya pahala lebih dahsyat daripada itu. Gak bernilai berarti kan? Artinya gak bernilai, kita gak bisa menghargai nilainya, saking dahsyatnya. Seperti itu. Yes. Fa'idha qama liyaghtasila lam yajri al-ma'u ala syai'in min jasadihi illa mahalahu sayi'atan wa rafa'alahu darajatan wa yu'ti bi ghaslihi khairan minad dunya wa ma fiha. Kalau ternyata dia setelah jima, dia bangun untuk mandi besar, maka setiap air yang mengalir pada seluruh bagian, pada bagian-bagian yang ada di tubuhnya, maka setiap aliran air yang mengalir pada bagian tubuhnya tadi akan menghapus satu keburukan, akan mengangkat satu derajat, dan dengan satu basuhannya, dengan ia mandi, dengan ia melaksanakan al-ghusl atau mandi besar tadi, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang ia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi pahalanya mandi besar itu, jimaknya sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kamu mandi, selesai mandi, Allah Ta'ala juga akan memberikan pahala yang lebih baik lagi juga dari dunia dan sisinya. Bolak-balik entek dosamu gara-gara jima. Seperti itu. Wa anna Allah Ta'ala yubahi bihi al-malaika. Allah Ta'ala itu membanggakan dengan hal itu kepada malaikat. Yaqulu, Allah Ta'ala berfirman, unzuru ila abdi fi lailati qiratin baridatin yaghtasilu minal janabah yatayaqqanu bi anni rabbah ashhadukum bi anni qad ghafartu lahu, rawahu Tsa'alabi. Katanya firman Allah bagaimana isi dari firman-Nya? Lihat wahai malaikat, pada hambaku
Di malam yang berat ini dingin, ya tau kan abot mandi malam itu kan. Kemudian hambaku ini mandi karena dia sudah junub. Dia meyakini bahwasannya saya ini adalah Tuhannya. Maka saya bersaksi kepada kalian bahwasannya aku telah mengampuni dosa-dosanya. Coba, hadis ini diriwayatkan oleh Ats-Tsa'alabi. Mantap. Min adzabil jima'i aidan ma asyara lahu biqauli. Di antara etikanya jima juga adalah keterangan yang diisyaratkan oleh Ibnu Yamun dalam perkataannya. Bagaimana katanya Ibnu Yamun? Wa tayyiban faka bi tayyibin fa'ih ala dawami niltumul mana'i. Wa tayyiban. Tayyiban ini maksudnya gunakanlah sesuatu yang harum. Faka mulutmu bi tayyibin fa'ih, dengan bebauan, dengan harum-harum yang semerbak. Alad dawami, selama-lamanya. Niltumul mana'i, kamu akan mendapatkan banyak pemberian. Di sini adabnya jima, seorang suami atau seorang istri ini hendaknya mulutnya harus berbau harum. Gitu loh. Bau harum ini maksudnya ya tidak harus kamu semprot dengan minyak. Ini kan mulut. Paling tidak biasanya itu yang sejuk-sejuk itu apa namanya? Permen. Ya kayak permen. Ya sikatan lah. Alal akal sikatan. Sikat gigi dengan pasta gigi. Baru kemudian dikasih permen. Baru pakai penyegar mulut. Oh mantap. Seperti itu. فأخبر رحمه الله أنه يطلب من الزوج أن يجعل في فمه ما يطيبه كالقرنفل والمستكى والعود الهندي ونحو ذلك. Ibnu Yamun memberikan informasi kepada kita, dituntut bagi seorang suami hendaknya menciptakan mulutnya, menjadikan mulutnya, memberikan mulutnya sesuatu yang menjadikan mulutnya itu harum. Seperti apa? Kalau cerita-cerita yang dulu, ini karena kitab duluan ini kan, lebih lahir daripada kita. Biasanya yang digunakan itu adalah al-qaranful. Qaranful itu ternyata saya lihat, qaranful itu ternyata cengkeh itu. Cengkeh? Ya, cengkeh ini bikin harum. Ada lagi al-mustaka. Mustaka ini ternyata mastika. Ada juga kayu Hindia. Ini berarti adalah alat-alat yang membuat mulut kamu harum. Ya dicoba saja. Ini adalah cara-cara penemuan klasik. Bukan mustika ratu, kamu yang benar. Wa nahwi dzalik, dan yang sesamanya. Kalau zaman sekarang bisa kamu pakai apa itu, pembersih mulut, pengharum mulut, sikat gigi dengan pasta gigi, kan begitu. Kenapa kok harus demikian? Li'anna dzalika mujibun lil mahabbati. Karena hal itu akan menjadikan cinta dan rasa kasih sayang itu tumbuh. Artinya semangat untuk meluk kamu dan ngecup kamu, pahala kan semakin banyak karena mulutmu harum. Lek mulut mendak sikatan yo bojomu wedi tak, istrimu takut. Walaysa dzalika khasan bi lailatid dukhuli bal huwa matlubun fi sairil awqat. Ini tidak hanya di malam kamu mendukhul istrimu mam, tapi juga di sepanjang waktu. Kama asyara lahu biqaulihi 'ala dawami, sebagaimana yang diisyaratkan dalam statementnya Ibnu Yamun, 'ala dawami. Gitu. Alad dawami berarti selamanya. Wa qawluhu fa'i ismu fa'ilin min faha al-misku yafuhu fayhan aidan idan tasharat rihuhu. Qalu wa la yuqalu faha illa fil rihi at-tayyibati khassatan wa la yuqalu fil khabithati wal muntinati faha, bal yuqalu habbat rihuha kama fil misbah. Kemudian terkait dengan perkataan fa'ihun. Fa'ihun pada bait nadham bi tayyibi fa'ih, ya toh, bi tayyibin fa'ih.
faihin aslinya itu. Itu diambil dari bentuk isim fa'il, fi'il madinya faha, fi'il mudhari'nya yafuhu, fahal misku, faha semerbak al misku minyak misik, atau yafuhul misku. Atau dalam terjemahan yang lain, idzan tasharat rihu ay rihul miski. Kemudian faha atau fa'ih ini hanya diucapkan pada sesuatu yang baunya harum, bukan bau busuk, juga bukan bau yang jelek, bau ndak enak. Seperti itu. Kemudian wal manaihu jam'u maniha wa hiya al-atiyah. Kata manaih yang ada dalam nazam tadi adalah jamak dari kata manihah. Maknanya adalah pemberian-pemberian. Fawaidu al-ula yusannu lil mar'ati an tatazayyana li zawjiha wallahu a'lam bis-shawab.